Dari kawasan Catuspata Puri Buleleng, inilah Dewata Rondap. Laporan reporter 91,2 Nuansa Giri FM. Informasi akurat, seimbang, dan tidak memihak di seputar Bali, kami kemas dalam sajian Dewata Rondap. Dalam rangka menyemarakan Bulan Bahasa Bali ke-8 tahun 2026, Desa Adat Buleleng menggelar Lomba Nyurat Aksara Bali dan Lomba Pidato Bahasa Bali pada Kamis 5 Februari, bertempat di Wantilan Kantor Desa Adat Buleleng. Kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen Desa Adat Buleleng dalam melestarikan bahasa, aksara, dan sastra Bali di tengah masyarakat. Lomba Nyurat Aksara Bali diikuti oleh 14 siswa tingkat sekolah dasar, sementara Lomba Pidato Bahasa Bali diikuti oleh 14 krama desa dengan rentang usia 30 hingga 71 tahun. Seluruh peserta merupakan perwakilan dari 14 banjar adat yang ada di wilayah Desa Adat Buleleng. Kepada reporter Radio Nuansa Giri FM, Ketua Panitia Bulan Bahasa Bali ke-8 Desa Adat Buleleng Putu Mahendra mengatakan pelibatan peserta lintas generasi dilakukan secara sengaja sebagai upaya menanamkan semangat serta membangun mental yang kuat, khususnya bagi generasi muda. Jadi kami di Desa Adat ini ingin begitu. Jadi memberikan contoh kepada generasi muda agar mereka ini punya mental yang tinggi. Jadi tidak ragu-ragu. Yang tua bisa seperti itu, kenapa yang muda tidak bisa? Nah, itu tujuan pertamanya. Nah, mudah-mudahan apa yang kami rencanakan ini nantinya bisa berhasil, bisa diikuti oleh generasi muda, agar nanti di masyarakat mereka itu pasti bisa mengetuk tularkan kepada, bolehlah katakan temannya, kakaknya, adiknya. Nah, sehingga bahasa Bali ini semakin lama semakin tetap hidup, tidak seperti kata orang bahasa Bali ini makin lama makin punah. Nah, supaya tidak seperti itu. Nah, sedongkare, jadi pada saat ini semua peserta semangat, baik itu dari anak-anak tingkat SD semangatnya luar biasa, ditambah lagi dengan mereka kerama yang umurnya sudah anggaplah tua-tua juga semangatnya luar biasa. Sehingga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Putu Mahendra menambahkan pada tahun-tahun sebelumnya, lomba serupa juga telah dilaksanakan tanpa pembatasan jumlah peserta. Namun pada tahun ini, panitia membatasi jumlah peserta dengan tujuan menjaring peserta terbaik yang telah memiliki kemampuan dasar yang baik. Kalau tahun lalu itu sebenarnya sih tidak banyak. Sama sebenarnya 2, cuma jadi peserta itu tidak kami batasi. Jadi kadang-kadang sekolah mengirim ada 2. Nah, sekarang di tahun ini kami mengharapkan supaya yang mengikuti lomba ini yang terbaik di sekolahnya. Karena cita-cita kami ingin mencari yang terbaik dari yang sudah baik. Nah, sehingga pesertanya boleh dikatakan terbatas. Sementara itu, Kelian Desa Adat Buleleng Nyoman Sutrisna menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan rangkaian resmi Bulan Bahasa Bali yang dilaksanakan sesuai arahan Dinas Pemajuan Masyarakat Desa Adat PMDA Provinsi Bali. Tentu saja Tiang sebagai Kelian Desa membuat surat keputusan yang mana menjadi ketua adalah giliran. Kemarin itu adalah ketuanya dari penyuluh, sekarang ini dari pelaksana harian prajurit adat Desa Adat Buleleng, yaitu Pak Putu Mahendra sebagai ketua. Kemudian di dalam paruman itu juga bersepakat bahwa kami dari Desa Adat Buleleng ini mengeluarkan dana untuk pelaksanaan daripada Bulan Bahasa Bali ini, karena ini dikatakan wajib oleh DPMA Provinsi Bali. Oleh karena itu kami mencoba menuangkan dalam anggaran PKK Provinsi Bali ke arah
lomba yang dilakukan dalam rangka Bulan Bahasa Bali. Mengusung tema Bulan Bahasa Bali yang menitik beratkan pada keseimbangan alam, Nyoman Sutrisno berharap lomba ini mampu melahirkan wakil desa adat Buleleng yang siap berlaga di tingkat kecamatan, kabupaten hingga provinsi. Untuk itu, desa adat menggandeng penyuluh bahasa Bali guna melakukan pembinaan secara berkelanjutan di wantilan desa adat. Kemudian kami juga mengharapkan sekali bahwa hasil daripada lomba pidato maupun surat Bali bisa meningkat, bisa mewakili tingkat kecamatan atau kabupaten. Ini harapan kita. Oleh karena itu kami bekerja sama dengan penyuluh bahasa Bali supaya terus dibina. Setelah nanti ada 1, 2, 3 tempat pembinaannya kami sudah sediakan di wantilan desa adat Buleleng. Betul-betul dari juara 1, 2, 3 ini terus dibina sehingga bisa nantinya mewakili tingkat kecamatan, kabupaten, dan itu harapan itu. Sutrisno mengakui tantangan utama dalam pelestarian bahasa Bali saat ini adalah kebiasaan masyarakat yang lebih sering menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di lingkungan keluarga. Oleh karena itu, para penyuluh bahasa Bali diharapkan terus menggiatkan penggunaan bahasa Bali yang baik dan benar di masing-masing banjar adat. Selain itu, Desa Adat Buleleng juga telah menerapkan program penggunaan bahasa Bali setiap hari Kamis, sesuai arahan pemerintah Provinsi Bali. Meski belum tertuang dalam Peraram, kebijakan tersebut telah disampaikan melalui amanah dan surat keputusan Gubernur Bali. Terkait generasi muda, Nyoman Sutrisno menilai Yowane atau generasi Z sejatinya memiliki kemampuan berbahasa Bali yang cukup baik. Namun penggunaan bahasa Indonesia oleh lawan bicara kerap membuat komunikasi menjadi kurang selaras. Kita memiliki Yowane di Desa Adat Buleleng, banyak yang bisa berbahasa Bali, ya. Akan tetapi perpaduan di tingkat lapangan sesamanya kadang-kadang berbeda. Nah, oleh karena itu sekarang apa yang menjadi arahan dari Bapak Gubernur, mudah-mudahan kami menginstruksikan, menginformasikan, mengajak kepada Yowane, ya, supaya betul-betul menerapkan apa yang menjadi cita-cita Bapak Gubernur bahwa hari Kamis berbahasa Bali dengan baik dan benar.